Pendengar dan pemirsa, kilas balik selama tahun 2025 kami hadirkan dalam Kaleidoskop 2025 Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Bencana demi bencana masih mewarnai perjalanan panjang tahun 2025. Dari tragedi banjir yang melanda pemukiman warga hingga kekeringan yang menguji ketahanan hidup masyarakat, bahkan di penghujung September, gempa bumi kuat yang berpusat di laut mengguncang Sumeneb dan meninggalkan trauma mendalam. Tak hanya bencana alam, persoalan kesehatan pun menjadi peristiwa pilu. Kematian akibat kejadian luar biasa KLB Campak tak dapat dihindarkan. Tak hanya bencana alam dan kematian akibat campak, perjalanan kalender tahun 2025 juga diwarnai berbagai peristiwa lain yang menyita perhatian publik. Kasus kriminalitas, temuan drum berisi narkoba di perairan Masa Lembu, hingga dinamika politik, serta beragam program pemerintah pusat yang bergulir ke daerah, turut mewarnai denyut kehidupan masyarakat. Seluruh rangkaian peristiwa ini terangkum dalam Kaleidoskop 2025 yang kami awali dengan peristiwa alam. Kemarin malam itu air sungai terus banjir gitu. Sepanjang tahun 2025, sejumlah wilayah di Pulau Madura dihadapkan pada berbagai peristiwa kebencanaan yang dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim. Hujan dengan intensitas tinggi serta angin kencang menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur di beberapa kabupaten. Pada Januari 2025, hujan deras mengguyur Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan hingga menyebabkan sungai meluap dan merendam 3 desa. Banjir berdampak pada ratusan warga di Desa Arosbaya, Buduran, dan Plakaran. Aparat Muspika bersama BPBD Bangkalan melakukan koordinasi dan evakuasi warga ke lokasi yang lebih aman dengan menyiagakan perahu karet. Pada periode yang sama, banjir juga melanda wilayah Kecamatan Belega dan menggenangi pemukiman warga serta ruas Jalan Nasional Madura. Peristiwa tersebut turut menimbulkan korban hanyut di kawasan pondok pesantren setempat. Evakuasi untuk arus sungai Nantemorang, Desa Arosbaya saat ini meluap turunan dari Geger sehingga berdampak air yang mestinya mengarah ke utara belum mengarah ke persawahan dan perkampungan, sehingga apabila debit air terus meningkat memungkinkan akan tergenang menuju ke pemukiman-pemukiman. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sampang, di mana sejumlah desa dan kelurahan turut terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang terjadi secara beruntun. Rangkaian bencana banjir tersebut menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Madura. Masih di bulan Januari 2025, angin puting beliung menerjang Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan pada 7 gudang penyimpanan garam. Lalu Maret 2025, banjir kembali melanda kota Gerbang Salam itu. Ratusan kepala keluarga terdampak di sejumlah kelurahan dan desa akibat luapan sungai yang menggenangi jalan dan permukiman warga. Demikian diungkapkan PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan, Ahmad Dovi Rosidi saat itu. Jadi selain melakukan evakuasi, penyelamatan, membantu warga, BPBD juga melakukan pemberian pemenuhan dasar kepada masyarakat terdampak. Karena tadi kan berdekatan dengan waktu berbuka puasa, jadi kita memberikan nasi bungkus bagi mereka yang terdampak. Saat ini kita juga membuka dapur umum bekerja sama dengan kelurahan. Kita berkolaborasi karena kelurahan Kedek Anyar itu mempunyai peralatan masak, sehingga kita menyediakan sepaket sembako untuk dimasak dan nanti disalurkan kepada masyarakat untuk persiapan sahur tentunya. Apa kapal ini nih? Kapal pelama Sepanjang tahun 2025,
perairan di sekitar Pulau Madura diwarnai sejumlah peristiwa pelayaran yang berkaitan dengan faktor cuaca, keselamatan laut, hingga dinamika aktivitas nelayan. Kondisi alam dan kepadatan aktivitas pelayaran menjadi tantangan tersendiri bagi keselamatan di laut. Pada akhir Januari 2025, cuaca buruk menyebabkan sebuah kapal tongkang bermuatan ribuan kiloliter minyak kelapa sawit terdampar di perairan Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. 6 anak buah kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat ke rumah warga setempat. Sementara itu, kapal tunda yang menarik tongkang tersebut masih berada di laut sambil menunggu bantuan dari pihak agen kapal. Insiden ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun menjadi perhatian aparat kepolisian perairan setempat. Masih di awal tahun, kecelakaan laut juga terjadi di wilayah Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumeneb. Kapal nelayan asal Kabupaten Lamongan mengalami kebakaran yang diawali ledakan kecil di kamar mesin. Seluruh awak kapal berhasil menyelamatkan diri dan kemudian dievakuasi oleh nelayan lokal. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Masalembu Rahmat Rahim. Nelayan khususnya tolong sebelum berangkat itu melapor kepada instansi terkait, misalnya di Berondong pergi ke Sabandar Perikanan untuk melapor minta membawa dokumen dan tak surat izin berlayar. Alat-alat keselamatan tolong dilengkapi. Karena kebanyakan yang saya pantau kejadian kecelakaan khususnya kapal nelayan Berondong ini belum pernah ada surat-surat izin berlayarnya dan alat-alat keselamatan pun diabaikan semuanya. Memasuki pertengahan tahun 2025, kecelakaan laut kembali terjadi di perairan Pulau Raas, Sumeneb. Sebuah kapal pengangkut beras bantuan untuk warga setempat menabrak karang, mengakibatkan sebagian muatan beras terendam. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi petugas dan tidak ada korban jiwa. Di sisi lain, dinamika pelayaran di Madura juga diwarnai persoalan aktivitas penangkapan ikan. Tepatnya pada November 2025, puluhan nelayan di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan menggelar aksi menolak penggunaan jaring trowel atau pukat harimau oleh nelayan dari luar daerah yang dinilai merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal. Tadi ada gempa agak besar ya, semuanya tidur. Di bulan September 2025, tepatnya Selasa tanggal 30 pukul 23.49 waktu Indonesia Barat, Kabupaten Sumeneb diguncang gempa bumi kuat yang berpusat di laut sekitar 50 km tenggara Sumeneb dengan berkekuatan magnitudo 6,5 dan kedalaman 11 km. BMKG saat itu menyebut gempa dipicu aktivitas sesar naik di dasar laut Selat Madura dan diikuti rentetan gempa susulan. BNPB mencatat sedikitnya 61 gempa susulan hingga keesokan pagi saat musibah itu terjadi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan tim reaksi cepat BNPB bersama BPBD Sumeneb segera diterjunkan ke wilayah terdampak, terutama Pulau Sepudi, untuk melakukan kajian situasi, pendataan dampak, serta perhitungan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum. Dampak tidak terlalu signifikan. Sempat ada listrik padam di Kecamatan Gayem, Sumeneb, dan kita harapkan siang ini sudah kembali pulih. Tim reaksi cepat BNPB sudah ada di lokasi dan kita juga sudah mensiagakan dukungan logistik permakanan dan non-permakanan. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak serta menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah untuk penanganan pasca gempa di Pulau Sepudi termasuk Pulau Talango. Memasuki awal Oktober, BMKG Trunojoyo Sumeneb melaporkan jumlah gempa susulan terus bertambah hingga mencapai 185 kali dengan pusat gempa masih berada di kawasan Kepulauan Sepudi. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sumeneb, tercatat puluhan rumah warga mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang hingga berat, terutama di Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi.
di beberapa kabupaten di Madura juga cukup tinggi. Saya pengen ada satu lab di Madura sehingga kalau ada indikasi campak kita... Tahun 2025 menjadi masa kelam bagi dunia kesehatan di Madura akibat lonjakan kasus campak, terutama di Kabupaten Sumeneb dan Pamekasan yang menelan korban jiwa anak-anak. Di Sumeneb sejak Januari hingga awal Agustus 2025, Dinas Kesehatan mencatat 12 anak meninggal dunia akibat campak. Mayoritas belum mendapatkan imunisasi lengkap. Jumlah kasus suspek campak mencapai lebih dari 2.000 dan menarik perhatian pemerintah, provinsi hingga pusat. Bahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turun langsung memantau penanganan. Sebagai langkah cepat, pemerintah Kabupaten Sumeneb menetapkan status KLB dan melaksanakan imunisasi massal melalui program ORI mulai 25 Agustus 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika memantau langsung pelaksanaan ORI di Sumeneb menyampaikan imunisasi akan menyasar hampir 74.000 anak di daratan dan kepulauan guna memutus rantai penularan. Penyakit campak ini bisa menyebabkan kematian. Jadi fatality rate-nya lumayan tinggi. Itu sebabnya saya datang ke sini ingin memastikan agar imunisasi campak ini benar-benar dijalankan. Kalau ada outbreak seperti ini, tindakan kita nomor satu adalah melakukan imunisasi ulang. Dikasih satu kali semuanya. Di sini ada 70-an ribu anak-anak yang harus kita imunisasi. Sementara itu lonjakan kasus campak juga terjadi di Kabupaten Pamekasan. Ratusan anak terkonfirmasi positif campak dengan jumlah kasus kematian akibat komplikasi dan keterlambatan penanganan medis. Hingga awal Oktober 2025, jumlah kematian anak akibat campak di Pamekasan meningkat mencapai 10 kasus. Dinas Kesehatan Pamekasan menghimbau orang tua agar tidak menunda membawa anak ke fasilitas kesehatan saat muncul gejala campak, serta memastikan anak mendapatkan imunisasi. Masya Allah, Alhamdulillah. Menang. Proses Pilkada 2024 di Madura Raya dan Jawa Timur diwarnai dinamika hukum hingga berimbas pada tahapan pelantikan kepala daerah. Di Kabupaten Pamekasan, sengketa hasil Pilkada berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Pada 5 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan melanjutkan sengketa hasil Pilkada Pamekasan ke tahap sidang pembuktian atas permohonan pasangan calon nomor urut 3 Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi. Namun dalam sidang pengucapan putusan pada 25 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. Ketua MK Suhartoyo saat itu menyatakan dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedugaan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Sebelum dengan putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Holilur Rahman dan Sukriyanto sebagai pemenang Pilkada Pamekasan 2024. Tahapan Pilkada Pamekasan ditutup dengan pelantikan Holilur Rahman dan Sukriyanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan periode 2025-2030 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 19 Maret 2025 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, 1 bulan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik ratusan kepala daerah hasil Pilkada 2024 pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, termasuk Bupati dan Wabub Sumeneb, Sampang, dan Bangkalan. Satu adalah koordinator kabupaten, nama LP, nanti kita kasih juga. Kemudian yang tahun 2025 juga diwarnai mencuatnya dugaan penyimpangan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kabupaten Sumeneb. Kasus ini bermula dari langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia yang melaporkan dugaan korupsi BSPS tahun anggaran 2024 ke Kejaksaan Negeri Sumeneb. Inspektur Jenderal Kementerian PKP RI Heri Herman mengungkapkan program BSPS secara nasional memiliki anggaran ratusan miliar rupiah
rupiah dengan alokasi di Kabupaten Sumeneb mencapai lebih dari 100 miliar rupiah untuk ribuan unit rumah. Hasil pemeriksaan internal menemukan adanya mekanisme program yang tidak dijalankan sebagaimana ketentuan. Kasus BSPS ini sempat ditangani Kejaksaan Negeri Sumeneb sebelum akhirnya diambil alih Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berbagai serangkaian penyelidikan dan penyidikan kasus BSPS senilai miliaran rupiah di Sumeneb ini dilakukan, mulai penggeledahan, permintaan keterangan seperti kepala desa dan fasilitator program BSPS, hingga akhirnya Kejati menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kejari Sumeneb Muhammad Indra Suprata menyampaikan kasus BSPS telah menjadi kewenangan Kejati Jawa Timur. Nah, ini dilakukan penggeledahan di 6 titik lokasi. Saya nggak bisa menyebutkan kemana aja, ya. Intinya seperti itu. Intinya 6 titik lokasi. Ya, tim dari Kejati memang turun ke 6 titik lokasi di Kabupaten Sumeneb. Kasus BSPS juga memicu reaksi publik. Sejumlah aksi unjuk rasa digelar di Mapolres Sumeneb oleh berbagai elemen masyarakat. Massa menyuarakan desakan pengusutan dugaan suap dalam penanganan kasus BSPS serta mempertanyakan transparansi penegakan hukum terhadap sejumlah perkara besar lainnya. Massa menegaskan aksi tersebut sebagai bentuk kontrol sosial dan akan terus dilakukan hingga proses hukum berjalan secara adil dan terbuka. Beberapa tanda-tanda klinis yang sudah mati itu adalah gejala virus B. Awal tahun 2025, kasus penyakit hewan ternak kembali menjadi perhatian di wilayah Madura. Di Kabupaten Sumeneb, 150 ekor sapi milik warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb membenarkan kejadian tersebut, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumeneb, Hainur Rasid. Kurang lebih 150 yang tersebar di beberapa kecamatan. Ada sebagian yang sakit, ada sebagian yang mati. Jadi teman-teman itu sudah melakukan tindakan sesuai dengan gejalanya, baik itu melalui pengobatan dan juga koordinasi ke provinsi. Ini kan semua kecamatan kabupaten kota. Biasanya katanya pada saat musim pancaroba itu memang ada gejala sapi demam, dan juga mungkin karena masih ada imunitas yang lemah pada saat pasca PMK kemarin. Hasil pemeriksaan tim teknis menyebutkan sapi-sapi mengalami demam tinggi disertai kembung. Kondisi ini diduga dipicu konsumsi rumput muda yang mengandung gas tinggi. Kasus sapi sakit tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan tersebar di sejumlah kecamatan, diantaranya Pasongsongan, Batu Putih, dan Rubaru. Sementara itu di kabupaten lain di Pulau Madura, penyakit mulut dan kuku atau PMK kembali menyerang ternak sapi. Di Kabupaten Pamekasan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ratusan sapi terpapar PMK, bahkan dilaporkan adanya kematian ternak akibat penyakit tersebut. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sampang. Sejak November 2024 hingga pertengahan Januari 2025, ratusan ekor sapi dilaporkan terjangkit PMK. Sebagian ternak dinyatakan sembuh setelah mendapatkan perawatan, sementara sisanya masih dalam proses pengobatan. Dinas terkait bersama petugas medis veteriner di masing-masing daerah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pengobatan ternak, pencegahan penyebaran penyakit, hingga komunikasi, informasi, dan edukasi pada para peternak. Mutahaing kon gelak nase makin naingin tidak bakal pon. Program makan bergizi gratis atau MBG dari Badan Gizi Nasional mulai dijalankan di berbagai wilayah Madura sepanjang tahun 2025 dengan dinamika pelaksanaan yang beragam di setiap daerah. Di Kabupaten Sumeneb, program ini mulai menjangkau wilayah kepulauan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pertama dibangun di Pulau Kangian, tepatnya di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa oleh Mitra Mandiri Yayasan Nurul Islam. Dapur yang mulai dibangun pada Juni 2025 ini ditargetkan melayani lebih dari 3.000 siswa mulai jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Pemerintah kecamatan setempat berharap pelaksanaan MBG melibatkan bahan pangan dan tenaga kerja lokal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan MBG di Kabupaten Pamekasan diwarnai insiden kesehatan. Pada 9 September 2025, puluhan siswa di Kecamatan Telanakan mengalami
mengalami pusing, muntah, diare usai mengkonsumsi makanan MBG. Dinas Kesehatan Pamekasan mencatat sekitar 20 siswa harus mendapatkan perawatan di puskesmas dan rumah sakit. Hasil uji laboratorium yang dilakukan Dinas Kesehatan Pamekasan kemudian memastikan makanan MBG dari SPPG Larangan Tokol terkontaminasi 2 mikroorganisme. Hal ini diungkapkan Kepala Dinkes Pamekasan Saifuddin. Sehingga memang bisa dipastikan setelah melihat gejala, kemudian hasil investigasi epidemiologi, kemudian hasil lab, jadi bisa kita simpulkan memang ada keracunan 2 jenis mikroorganisme. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah memberikan pelatihan penjamah makanan dan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan guna mencegah kejadian serupa. Di Kabupaten Bangkalan, penguatan pelaksanaan MBG dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Polres Bangkalan bersama Yayasan Kemala Bayangkari membangun 5 titik dapur SPPG yang dilengkapi instansi pengolahan air limbah aktif. Hingga Oktober 2025, pembangunan 5 dapur tersebut telah mencapai lebih dari 80%, dengan 1 titik telah beroperasi. Keberadaan IPAL dirancang untuk mengolah limbah dapur agar tidak mencemari lingkungan sekitar. 1.000 dapur atau 1.000 SPPG. Sepanjang 2025, Pulau Madura menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius pemerintah pusat melalui rangkaian kunjungan kerja pejabat negara ke berbagai daerah. Kunjungan tersebut menyasar sektor-sektor strategis, mulai dari kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, hingga pemenuhan gizi masyarakat. Pada awal Januari 2025, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf berkunjung ke Kabupaten Bangkalan dan menggelar dialog interaktif dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial se-Madura di Pendopo Agung Bangkalan. Kunjungan ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran sesuai arahan Presiden dengan total anggaran bantuan sosial untuk Madura pada 2025 tercatat lebih dari 1,6 miliar rupiah. Masih di bulan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya meninjau waduk Kelampis di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem irigasi untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional seiring alokasi anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk peningkatan infrastruktur irigasi. Tak hanya itu, memasuki Mei 2025, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar berkunjung ke Bangkalan dan meluncurkan pembangunan 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Pondok Pesantren Sahona Muhammad Khalil. Program ini menegaskan peran strategis pesantren dalam pemberdayaan masyarakat serta produksi dan distribusi makanan bergizi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Menyambut dengan cepat proses melahirkan ekosistem ekonomi agar santri-santri mendapatkan makan bergizi gratis secepat-cepatnya. Madura 100 insya Allah. Ditemukannya tong ini menguatkan sinyalir kami bahwa bisa jadi ada peredaran narkotika jenis sabu yang dengan cara melemparkan tong yang kemudian nanti akan dijemput oleh seseorang. Sepanjang tahun 2025, peredaran dan upaya pemberantasan narkotika di wilayah Madura menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Berbagai pengungkapan kasus menunjukkan Madura masih menjadi salah satu jalur rawan peredaran narkoba, baik melalui daratan maupun perairan. Pada awal Maret 2025, BNN Provinsi Jawa Timur menggeledah rumah di Desa Parsek, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan yang diduga milik buronan bandar narkotika jaringan internasional. Penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus penangkapan kurir dengan barang bukti belasan kilogram sabu. Meski di lokasi hanya diamankan barang yang diduga terkait aktivitas jaringan. Tak lama kemudian, Satres Narkoba Polres Bangkalan menangkap 4 tersangka dan menyita 1 kilogram sabu serta ratusan pil ekstasi. Kasus serupa juga terungkap di Kabupaten Sampang, di mana polisi mengamankan seorang kurir dengan hampir 1 kilogram sabu yang disembunyikan di kendaraan bermotor. Masih di bulan yang sama, BNN Jawa Timur memusnahkan belasan kilogram sabu dan ganja hasil pengungkapan kasus sejak awal 2025 di Pendopo Bupati Sampang disaksikan unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
Yang menggemparkan lagi, menjelang pertengahan 2025, nelayan menemukan drum terapung berisi puluhan paket narkotika di perairan Barat Daya Pulau Masalembu, Kabupaten Sumeneb. Hasil uji BNN Jawa Timur memastikan barang tersebut merupakan sabu dengan berat puluhan kilogram, sebagaimana disampaikan Dandim 0827 Sumeneb, Letkol Infanteri Yoyo Wahyudi saat itu. Masyarakat Sukajeruk menyampaikan laporan ke Koramil pukul 12.05. Habis itu dengan barang bukti satu yang diduga sabu, kami cek setelah itu jam 12.30 waktu Yunus menyampaikan laporan ke Polsek Masalembu. Bisa dijelaskan tanggal berapa Pak kejadian? Tanggal 28 Mei, tanggal 29 Mei pukul 12.05. Masyarakat melaporkan. Nama warganya? Nama warga Pak Sarit sama Pak Mastur. Setelah itu Pak Bambang lapor ke polisi. Barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Selain potret buram peredaran narkoba, peristiwa hukum dan kriminal yang menyita perhatian publik juga mewarnai di sepanjang tahun 2025. Berbagai kejadian ini menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum, pengandalian emosi, serta keselamatan di ruang publik. Di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangian, seorang pemuda berinisial Aki membakar sepeda motor milik seorang guru bernama Nurdin. Aki saat itu memulai aksinya dengan mencegat dan ancaman korban menggunakan senjata tajam. Di hadapan polisi, ia mengaku tersinggung atas sambutan korban saat menjadi pembina upacara. Sementara itu, korban menyatakan tidak mengetahui secara pasti alasan pelaku merasa tersinggung dan menegaskan bahwa sambutan yang disampaikan berisi nasihat umum kepada para murid. Masih di wilayah Sumeneb, sebuah mobil terbakar di depan Masjid Jami Kabupaten Sumeneb mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar serius. Kepolisian setempat melakukan penyelidikan dan mengungkap penyebab kebakaran. Dalam perkembangan selanjutnya, salah satu korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka bakar yang diderita. Demikian disampaikan Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti saat itu. Di mana akibat kebakaran tersebut mengakibatkan 2 orang mengalami luka, di mana yang 1 orang luka bakarnya sudah mencapai 95% dan saat ini kedua orang tersebut telah menjalani perawatan di RSUD Sumeneb. Peristiwa hukum lainnya terjadi di Kecamatan Kangayan. Setelah melalui proses penyelidikan selama beberapa tahun, kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret Kepala Desa Kangayan Muhammad Arsan memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Sumeneb melakukan pelimpahan tahap 2 dan menahan tersangka untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini bermula dari laporan penggunaan ijazah palsu sebagai persyaratan dalam kontestasi politik tingkat desa. Betul. Nanti tak majari dia. Sepanjang tahun 2025, wilayah Madura diwarnai berbagai peristiwa hukum dan kriminal yang menyita perhatian publik mulai dari kasus kejahatan terorganisir, tindak kekerasan hingga korupsi yang merugikan negara. Di Kabupaten Sampang, aparat kepolisian mengungkap upaya penyelundupan pupuk bersubsidi sebanyak 9 ton. Truk bermuatan ratusan karung pupuk jenis urea dan MPK Posca diamankan saat diduga hendak dibawa ke luar daerah. Polisi masih memburu otak pelaku dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk dari pihak terkait distribusi pupuk. Masih di Sampang, kasus kekerasan terjadi di area SPBU Camplong. Seorang petugas SPBU menjadi korban pembacokan yang dipicu persoalan sepele saat pengisian bahan bakar. Menurut pelaksana harian PLH Kasih Humas Polres Sampang, AKP Eko Pujiwaluyo, polisi melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya pelaku utama menyerahkan diri ke Mapolres Sampang. Didampingi juga oleh tim identifikasi dari SASSB untuk mencari tahu dan mengumpulkan barang bukti yang ada di TKP. Dan untuk sementara barang bukti apakah sudah ada diamankan? Sementara untuk barang bukti kita belum bisa mengamankan, namun kita bisa mengorek dari CCTV yang ada di lokasi tersebut.
Meski demikian, kepolisian masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat. Di Kabupaten Sumeneb, Polres setempat berhasil mengungkap kasus penipuan travel umroh dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Sejumlah barang bukti diamankan dan tersangka dijerat dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Sementara itu di Bangkalan, Kejaksaan Negeri menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi penyertaan modal pada salah satu BUMD. Berdasarkan hasil audit, negara ditaksir mengalami kerugian hingga belasan miliar rupiah. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Kasus kriminal lain terjadi di Bangkalan saat polisi menangkap pelaku pencurian artefak bersejarah di Museum Cakraningrat. Polisi memastikan pelaku merupakan pihak luar dan kini dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan. Di Kabupaten Pamekasan, aparat kepolisian mengungkap kasus pembunuhan disertai pembakaran yang menewaskan seorang pria. Dari hasil penyelidikan, pembunuhan tersebut diketahui telah direncanakan dengan melibatkan lebih dari 1 pelaku. Para tersangka berhasil ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Itu ada 2 peristiwa pidana. Yang pertama, kasus masih di Pamekasan pula, kasus tawuran antar pemuda di depan Masjid Agung Asyuhada juga menjadi sorotan. Jumlah tersangka terus bertambah seiring pengembangan penyidikan. Menurut Kasih Humas Polres Pamekasan AKP Jupriyadi, peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dengan motif dipicu kesalahpahaman yang diperparah konsumsi alkohol. 5 pelaku yang kita amankan ini berdasarkan hasil penyelidikan. Perannya sama seperti pelaku sebelumnya yang kita amankan terlebih dahulu, yakni melakukan pengeroyokan dan kemudian diarahkan untuk meninggalkan wilayah Mekah menuju ke Jeddah. Namun kemudian almarhum bersama 2 WNI lainnya memaksakan diri untuk kembali masuk ke Mekah. Peristiwa meninggalnya seorang jemaah haji ilegal asal Pamekasan di Gurun Jumum, Mekah mencerminkan masih kuatnya praktek keberangkatan haji non-prosedural yang mengabaikan aspek keselamatan. Seorang jemaah haji ilegal asal Kabupaten Pamekasan meninggal di Gurun Jumum setelah mengalami dehidrasi. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada 27 Mei 2025. Diketahui pria itu berinisial SM merupakan seorang dosen di salah satu universitas Islam di Madura, warga Dusun Sumber Batu, Desa Belumpungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah mengkonfirmasi kebenaran kabar ini. Non-kolektor resmi sebagaimana depak itu ya istilahnya ilegal lah, ikut travel apa saya kurang paham juga travelnya. Sampai kemarin kan kita takziah teman-teman seperjuangan, teman-teman sedosen itu. Kalau meninggalnya oke. Cuma masih dicari ke beberapa rumah sakit di Makkah. Karena ada familinya katanya di Makkah itu. Meski telah terjaring razia dan dipulangkan oleh aparat keamanan Arab Saudi, upaya kembali ke Mekah melalui jalur tidak resmi menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap bahaya yang mengancam jiwa. Berkeluyupan di pulau tercinta ini, saudara-saudara sekalian, tidak lain dan tidak bukan mereka mengincar kekayaan yang terkandung di dalam perut bumi Pulau Kangean tercinta ini, saudara-saudara. Sepanjang tahun 2025, aksi demonstrasi menjadi salah satu wujud penyampaian aspirasi publik di sejumlah wilayah Madura. Di Kabupaten Sumeneb, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Kangean menggelar aksi di depan kantor pemerintah daerah, menolak rencana survei seismik migas di Kepulauan Kangean yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat. Pemerintah daerah menyatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional sektor energi. Langkah berikut yang akan kami lakukan, kita akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu bagaimana kemudian agar seluruh stakeholder di Kabupaten Sumeneb ini bisa ikut menyampaikan penolakan juga, ikut dalam kepentingan masyarakat kepulauan, karena masyarakat kepulauan hari ini secara serentak menolak adanya kegiatan survei seismik migas ini karena tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di kepulauan sama sekali. Dibuktikan dengan apa? Banyak jalan yang masih rusak, banyak fasilitas yang masih rusak, dan Pulau Kangean hari ini masih termarginalkan. Masih di Sumeneb, ratusan warga yang tergabung dalam Yayasan Tanah Leluhur mendatangi kantor PT Garam Kalangat memprotes sengketa lahan garam yang hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Massa menuntut kejelasan terkait pengurangan luas lahan yang disengketakan, sementara pihak perusahaan belum memberikan pernyataan resmi. Di Kabupaten Bangkalan, ribuan warga menggelar aksi damai di depan kantor
kantor bupati. Massa saat itu menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pembangunan daerah yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat, serta mendesak realisasi janji-janji politik terkait infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu di Kabupaten Pamekasan, puluhan warga berunjuk rasa menyoroti kebijakan alokasi anggaran daerah tahun 2025. Mereka menilai belanja fasilitas pejabat tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah merespon dengan menyatakan sebagian anggaran telah dibatalkan dan sebagian lainnya merupakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Situasi paling menegangkan terjadi di Pulau Kangean ketika ratusan warga mendatangi Mapolsek Kangean memprotes informasi penangkapan sejumlah nelayan. Aksi tersebut berkembang menjadi kericuhan dan berujung pada pembakaran wahana hiburan. Kepolisian menyatakan langkah pengamanan diperkuat dengan menerjunkan personel BRIMOB guna menjaga stabilitas keamanan. Saya akan menjelaskan kronologis terkait kejadian unjuk rasa di Polsek Kangean. Bahwa kejadian itu berawal dari kelompok nelayan yang membawa senjata tajam, parang dan sebuah petasan. Dan pada saat itu kebetulan petugas BKO melihat kejadian tersebut. Akhirnya diberikanlah himbauan kepada 7 orang tersebut. Jadi di sini tidak ada namanya penangkapan, tetapi memberikan himbauan kepada 7 orang nelayan tersebut. Dan setelah ke-7 nelayan tersebut memberikan surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan yang melanggar hukum, akhirnya nelayan tersebut dipulangkan. Saya ikhlas mas dengan seterusnya. Itu bukan kehendak Kiai. Sepanjang tahun 2025, peristiwa nasional turut memberi dampak mendalam bagi masyarakat Madura. Salah satunya tragedi runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Musibah ini merenggut puluhan korban jiwa, termasuk santri asal Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sebagai bentuk respon kemanusiaan, BPBD Bangkalan melakukan pengawalan penuh proses identifikasi, pemulangan, hingga pemakaman 13 santri asal daerah setempat. Proses identifikasi jenazah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sebelum dipulangkan ke rumah duka sesuai permintaan keluarga korban. Dampak tragedi ini juga dirasakan Kabupaten Sampang. BPBD setempat mencatat jumlah korban meninggal dunia asal Sampang mencapai 10 santri. Seluruh proses pemulangan jenazah dilakukan secara bertahap dengan pengawalan ketat hasil koordinasi lintas daerah antara BPBD Kabupaten dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Hal ini disampaikan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hozin. Sekarang adalah hari terakhir pengiriman korban jenazah akibat runtuhnya musola pondok pesantren Al-Khazini di Durab Sidoarjo. Sekarang pengiriman terakhir untuk Kabupaten Sampang, yaitu jenazah yang ke-10 untuk Kabupaten Sampang, dan juga merupakan pengiriman terakhir. Jadi tidak ada sisa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Pemakaman jenazah terakhir korban asal Sampang menandai berakhirnya rangkaian proses pemulangan korban tragedi tersebut. Kita tahu bersama salah satu tantangan besar yang ada di Kabupaten Sampang yaitu stunting. Sepanjang 2025, persoalan kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius Kabupaten Sampang seiring meningkatnya angka stunting secara signifikan. Data terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Kota Bahari melonjak dari 11,2% pada 2023 menjadi 18,5% pada 2024. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sampang Zahruddin menyebutkan kenaikan tersebut dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya pelaksanaan program pencegahan yang tidak tepat sasaran serta tidak berjalan sesuai waktu yang direncanakan. Kondisi ini dinilai memperlemah efektivitas upaya menurunkan stunting di tingkat daerah. Memang mungkin karena dari Mas, intervensinya dari OPD itu kan sebenarnya stunting itu kan bukan dari kesehatan saja,
Stunting itu konvergensi dari beberapa OPD, dari Dinas Kesehatan, dari KB, dari Pendidikan, DPMD, Agama, Sosial, Dispenduk Capil, Kominfo, gitu ya. Itu di situ punya anggaran untuk pencegahan stunting. Meningkatnya angka stunting menjadi pekerjaan rumah bagi tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan. Sepanjang tahun 2025, konflik lahan sekolah dasar di Madura menjadi sorotan publik karena berdampak langsung pada aktivitas belajar mengajar. Di Kabupaten Sampang, sengketa lahan SDN Punten Barat 1 Kecamatan Ketapang sempat memicu penutupan akses utama sekolah oleh ahli waris pemilik tanah. Kondisi tersebut membuat aktivitas pendidikan terganggu hingga akhirnya dilakukan pertemuan bersama di rumah kepala desa Punten Barat. Melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah desa, dan perwakilan keluarga pemilik lahan, disepakati pembukaan kembali pagar sekolah yang sempat disegel. Kapolsek Ketapang AKP Eko Pujiwaluyo memastikan akses sekolah kembali normal meski persoalan status tanah masih menunggu penyelesaian lanjutan melalui mediasi tingkat kecamatan dan instansi terkait. Ya, proses berlanjut, mediasi tetap berlanjut. Nah, kita akan membantu Muspika Kecamatan Ketapang membantu kedua belah pihak untuk mencapai mediasi dan musyawarah mufakat. Sementara itu, konflik serupa juga terjadi di Kabupaten Bangkalan. Sengketa lahan SDN Lerpak 2 Kecamatan Keker berujung pada langkah hukum setelah mediasi antara Dinas Pendidikan dan ahli waris tidak menemui titik temu. Dinas Pendidikan Bangkalan menyatakan lahan sekolah telah tercatat sebagai aset daerah sejak 2002. Namun pada 2021 muncul sertifikat hak milik atas nama ahli waris yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional. Perbedaan klaim kepemilikan tersebut memicu ketegangan dan membuat siswa terpaksa belajar di rumah warga selama lebih dari sebulan. Meski demikian, kegiatan belajar mengajar akhirnya kembali berlangsung di gedung sekolah, dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan. Pembukaan kembali sekolah disambut haru oleh guru dan siswa, meski proses hukum terkait status lahan masih terus berjalan. Perjuangan panjang kita yang kadang melelahkan dan menggoyahkan hati, pada akhirnya Allah pertemukan dengan hasil yang membahagiakan. Untuk itu, tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan penting, izinkan saya mewakili seluruh P3K Parwaktu. Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam penataan manajemen aparatur sipil negara di Madura. Ribuan tenaga honorer akhirnya dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Parwaktu. Di Kabupaten Sumeneb, pelantikan dan penyerahan SK ribuan P3K Parwaktu ini dilakukan langsung oleh Bupati Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Pengangkatan ini mengakhiri penantian panjang para tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Pemerintah daerah berharap status baru tersebut mampu meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Menurut Bupati Sumeneb, penguasaan teknologi informasi juga menjadi perhatian seiring tuntutan pelayanan publik yang semakin berbasis digital. Anggaran ini menyesuaikan dengan kemampuan daerah, sesuai komitmen kita bersama dengan mereka. Mereka tidak berbicara gaji pada saat itu, yang penting status mereka dulu. Nanti ke depan gaji akan kita sesuaikan ya, dengan kemampuan APBD yang ada. Kita ketahui bersama kan hari ini memang di seluruh Indonesia kan ada efisiensi. Jadi kita memang mengatur itu sebaik mungkin agar pemerintahan ini tetap berjalan. Tak ketinggalan, di Kabupaten Pamekasan, pemerintah kabupaten setempat juga melantik 4.160 P3K Parwaktu. Pelantikan ini menjadi titik awal pengabdian baru sekaligus bagian dari kebijakan nasional dalam menata sistem kepegawaian yang lebih adaptif, berkeadilan dan sesuai kebutuhan organisasi. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan bahwa kinerja menjadi tolak ukur utama bagi P3K Parwaktu. Disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif ditekankan sebagai nilai dasar dalam menjalankan tugas pelayanan publik. LTD di desa di
Pulau Gili Raja yang 6 jam menjadi 12 jam. Alhamdulillah. Sepanjang tahun 2025, berbagai capaian penting berhasil diraih di wilayah Madura, mencerminkan kemajuan di sejumlah sektor strategis, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Pada Februari 2025, Kabupaten Bangkalan mencatat prestasi di sektor pertanian melalui ekspor ubi jalar ke Malaysia dan Singapura. Langkah ini memperluas pasar komoditas lokal ke tingkat internasional dengan permintaan dari Malaysia mencapai puluhan ton per bulan, sekaligus meningkatkan peluang pendapatan petani. Di sektor kesehatan, Kabupaten Sumeneb berhasil menaikkan status RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumeneb dari tipe C menjadi tipe B. Peningkatan ini menandai bertambahnya kapasitas dan kualitas layanan medis bagi masyarakat. Sementara itu, masyarakat Kepulauan Sumeneb turut merasakan dampak pembangunan melalui peningkatan jam operasional listrik di Pulau Gili Raja dari 6 menjadi 12 jam per hari pada Mei 2025, hasil kolaborasi PLN dan pemerintah daerah dalam pemerataan layanan dasar. Dan ini ya bentuk komitmen kami ya untuk melistriki ke seluruh pelosok negeri ya. Bukan hanya yang ada di daratan, tapi memang kami komitmen untuk di kepulauan khususnya di Pulau Gili Raja. Dan alhamdulillah hari ini kami launching 12 jam dan kedepannya akan kami juga support untuk ke 24 jam. Mohon supportnya khususnya masyarakat Gili Raja agar bahu-membahu ya, bahwa aset PLN ini kita jaga bersama ya, bahwa agar kedepannya listrik normal ya. Masih di Bangkalan, sektor peternakan mencatat momen membanggakan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membeli sapi kurban milik peternak lokal dengan bobot lebih dari 1 ton. Peristiwa ini menjadi pengakuan terhadap kualitas ternak Madura, sekaligus memberi dampak positif bagi motivasi dan ekonomi peternak setempat. Sementara di sektor transportasi udara, Bandara Trunojoyo Sumeneb kembali melayani penerbangan komersial. Mulai Oktober 2025, rute Sumeneb-Surabaya dioperasikan oleh maskapai Wings Air. Kembalinya penerbangan komersial ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan konektivitas Madura dengan wilayah lain di Jawa Timur, serta mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah. Bahwa berjuang dalam kemerdekaan itu adalah bagian dari iman. Itu konsepnya Syekhona. Puncak pencapaian Madura pada tahun 2025 terjadi pada November ketika Presiden Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada ulama karismatik asal Bangkalan Syekhona Muhammad Khalil. Penghargaan ini menjadi pengakuan negara atas kontribusi besar beliau dalam perjuangan pendidikan dan dakwah serta memperkuat posisi Madura dalam sejarah nasional. Syekhona Khalil sebagai pahlawan, kita bersyukur atas sekian lama berjuang, dan yang lebih penting adalah bahwa kita berharap melalui pemberian gelar pahlawan ini akan semakin banyak orang yang mengerti tentang sejarah perjuangan beliau, kontribusi beliau. Rangkaian prestasi tersebut menjadi catatan penting sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan peran Madura dalam pembangunan nasional melalui kemajuan sektor ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur, dan warisan nilai kebangsaan. Jam berdetak, malam bersinar terang. Tahun lalu usai, kini kita di gerbang. Lupakan dulu, sambut riuh tawa 2026, awal yang istimewa. Demikian pendengar kilas balik peristiwa yang terjadi sepanjang tahun ini dalam Kaleidoskop tahun 2025. Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Penghimpun data dan penyusun naskah Rukaya Zen, pembaca naskah Faisal Warid dan Rukaya Zen, produser M. Rosikin, produser pelaksana Faisal Warid, penanggung jawab Kepala LPP RRI Sumeneb Istiqomah. Saya Faisal Warid dan rekan saya Rukaya Zen mengucapkan terima kasih telah menemani kami menyusuri lautan prestasi ini. Mari kita sambut tahun baru 2026 menuju tahun yang lebih baik. Telah kita ikuti Kaleidoskop 2025. Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.